Baik anak-anak, misalnya nih anak-anak ya, ada pertanyaan, tentukan nilai mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat lagi, definisi nilai mutlak tadi, ya, itu nilai mutlak X itu memiliki dua nilai ya, bisa bernilai X dan negatif X. Nilai X jika X-nya ini lebih besar daripada 0 dan negatif X jika X-nya ini kurang dari 0. Ya, jadi kita ada pertanyaan. Kita ubah sekarang X tambah 2 ini ya menggunakan definisi nilai mutlak apa sih hasilnya ya. Kalau kita lihat lagi nilai mutlak X tambah 2 ini kan artinya ya kalau misalnya dua suku berarti kita pakai kurung ya. X tambah 2 ini bisa bernilai ini dan bisa bernilai negatif X ditambah 2. Yaitu ya sama aja yang dalam sini seperti ini tinggal tambahin negatif. Kenapa Pak ada kurungnya? Karena dia dua suku, ini suku pertama, ini suku kedua ya. Kalau cuma satu, ini nggak usah pakai kurung. Ini berarti jika yang dalam ini sama ya, yang dalam juga berarti jika X ditambah 2-nya itu lebih besar dari 0. Dan ini jika X tambah 2-nya kurang dari 0. Tapi anak-anak, kita diminta ini untuk X bilangan real ya. Berarti kita sederhanakan lagi yang ini, X tambah 2-nya ini. Caranya gimana? 2 itu lebih besar dari 0. Berarti kalau X itu lebih besar dari 2-nya ke sebelah kiri ya. 0 dikurang 2. Nah, negatif 2. Nah, berarti ini berubah menjadi ini. Ya. Jadi kita tulis lagi dengan bentuk yang baru. Atasnya berarti X tambah 2. Nilai mutlak X tambah 2 akan bernilai X tambah 2 jika ini berubah jadi ini sekarang. Jika X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Nah, dia akan bernilai negatif X tambah 2 itu jika X-nya berarti kurang dari negatif 2. Begitu ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya ada tanda kurung seperti ini dan tidak negatif, ini bisa kita kalikan masuk ke dalamnya. Negatif kali X, negatif kali positif 2, negatif 2. Jadi, bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi terubah menjadi ini. Masuk ke dalam negatif kali X, negatif kali positif 2, negatif 2. Nah, ini ya. Nah, jadi kita hapus aja deh. Kita hapus. Nah, berubah jadi ini. Jadi kita naikin ke atas. Jadi negatif X kurang 2. Nah, jadi ini ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan tentukan nilai mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi ini harus sampai X. Dengan kalian paham ya. Ya, baik anak-anak, kita lanjut ke bahasan yang berikutnya yaitu menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Jadi, kenapa ini harus kita gambar? Karena untuk memperjelas, untuk lebih memahamkan kalian tentang konsep nilai mutlak. Ya, baik anak-anak, di sini kita punya fungsi fx ya atau sama dengan y itu sama dengan nilai mutlak x ditambah 1 ya. Jadinya fungsinya y sama dengan nilai mutlak x ditambah 1. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini ya, langkah pertama seperti biasa ketika kita mau gambar grafik, kita harus mencari dulu titik-titik ya, titik-titik koordinatnya. Itu pasangan dari x dan y-nya. Nah, x-nya ini berapa? Nah, ini terserah kita mau isi berapa. Misalnya Bapak mau ngisi sini 0, kemudian sini 1, 2, 3, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, biar ada yang positif dan ada yang negatif ya, dan 0. Kemudian untuk nilai y-nya berarti kita masukin ini, substitusi nilai x-nya ke fungsi ini. Ya, contoh, y sama dengan nilai mutlak x ditambah 1. Kalau nilai mutlaknya x-nya kita ganti negatif 3, berarti kan x-nya negatif 3 ditambah 1, berarti ini negatif 3 tambah 1, negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2, ya lawannya 2. Ya,
dengan lawannya negatif 2 berarti 2. Ya. Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti pasangannya ini negatif 3,2. Nah, kemudian ketika ini jika ini X-nya sama dengan negatif 3. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, berarti Y-nya, X-nya kita ganti negatif 2 ditambah 1. Berarti Y sama dengan negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Ya, 1. Berarti ini berapa? Negatif 2,1. Kalau negatif 1 berarti kita ganti negatif 1 berarti 0. Negatif 1,0 nanti dicari sendiri ya. Kalau 0 berarti 0 tambah 1, 1. Nah, berarti 0,1. Ketika 1 berarti 2. 1,2. Ketika X-nya diganti 2, 2 tambah 1, 3. Ya, 2,3. Ketika 3 berarti 4. 3,4. Nah, setelah dapat titik koordinat ini, ya, kemudian kita gambar, ya. Kita masukkan ke dalam sistem koordinat Cartesius, ya. Gambar dulu kita koordinatnya, ini sumbu Y-nya, kemudian ini sumbu X-nya. Ini 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, masukin titik yang pertama. Negatif 3,2. X-nya negatif 3. Ya, di sini. Kemudian Y-nya 2. 2-nya kemana? Ke atas ya. 2 di sini. Nah, ini 2. Sini titiknya. Kemudian negatif 2,1. X-nya negatif 2. Y-nya 1. Berarti ini. Ini cara gambarnya ya. Sini kemudian negatif 1,0. Negatif 1 di sini. 0-nya di sini. Berarti tetap sini. Nah, di sini. Kemudian ketika 0 itu 1. 0,1. Nah, ini 0, X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Berarti tetap di sini. Nah, kemudian 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya 3. Berarti ini ke atas sampai Y-nya 3. Nah, sini. Ketika 3, 4. Y-nya. Sini. Setelah sudah dapat titiknya ini, koordinatnya, kemudian kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Nah, hubungkan. Inilah grafik fungsi dari nilai mutlak X ditambah 1. Ya. Tadi Y sama dengan nilai mutlak X ditambah 1. Nah, jadi coba kita perhatikan anak-anak. Nilai dari Y-nya itu tidak pernah di bawah sini. Ya. Tidak pernah di bawah sumbu X yang nilainya negatif. Tidak pernah ya. Dia 0 atau positif. Nah, ya. Selalu di atas dari sumbu X. Artinya apa? Nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Ya. Kalau nanti kalian melihat grafik fungsi seperti ini, nah ini berarti bisa dikatakan bahwa grafik fungsi itu adalah grafik fungsi nilai mutlak. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada persamaan nilai mutlak linier satu variabel ya. Jadi, contohnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini. Misalnya, oke, kita persamaan linier dulu. Bukan nilai mutlak ya, persamaan linier satu variabel contoh seperti ini. X tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini persamaan linier satu variabel. Ada persamaan, ada tanda sama dengannya. Kemudian linier satu variabel, yaitu variabel X, satu saja, nggak ada Y dan sebagainya. Dan linier tuh pangkat si variabel ini itu 1 ya. Kalau 2 berarti bukan persamaan linier tapi persamaan kuadrat. Contoh yang lain ya. Contoh persamaan linier ya.
satu variabel. Yang lain kita gini, misalnya Y sama dengan 10. Nah, ya kan ini persamaan linear satu variabel juga. Variabelnya 1 yaitu Y, pangkatnya Y itu 1, makanya dia linear. Kemudian ada tanda sama dengan, makanya disebut persamaan. Dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau begini Pak, kalau X tambah Y, nah sama dengan 10 berarti ini bukan persamaan linear ya. Bukan persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kalau persamaan nilai mutlak linear satu variabel, itu artinya persamaannya di dalamnya ada nilai mutlaknya. Contoh, X nah tambah 2 sama dengan 10. Ya kan? Ini persamaan ada sama dengan, kemudian satu variabel yaitu ada variabel X di sini satu saja, kemudian linear. Linear ini pangkatnya X cuma 1 ya, pangkat X pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Kemudian nilai mutlak. Nah, ini tanda nilai mutlaknya. Makanya ini disebut persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian contoh yang lain, misal 2X dikurang 10 sama dengan 2 kurang X. Nah, ini juga persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan ada tanda sama dengannya. Nilai mutlak ada tanda nilai mutlaknya. Linear satu variabel ada satu variabel. Ini variabel X ya. Pak, ini variabelnya 2, Pak. Ini X sebelah kiri dan X sebelah kanan. Bukan ya. Ini tetap disebut satu variabel karena sama variabelnya itu variabel X. Kecuali kalau dua variabel itu beda variabelnya. Misalnya X di sini Y. Berarti bukan satu variabel, tetapi dua variabel. Nah, kemudian linear pangkat variabelnya itu harus 1, X pangkat 1. Ya, ini kan X pangkat 1 ya. X pangkat 1 juga. Nah, maka ini disebut persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, udah jelas ya, sudah paham? Sekarang gimana sih mencari nilai X-nya? Makanya lanjut ke penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sekarang lanjut ke penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Misalnya ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 10. Ya. Jadi artinya di sini kita mencari himpunan penyelesaiannya. Berapa sih nilai X-nya ini? Ya, sehingga nilai mutlak dari X tambah 2 itu sama dengan 10. Nah, kita mencari nilai X ini berapa. Oke, cara mengerjakannya begini, Bapak kasih cara supaya lebih mudah ya. Perhatikan ini. Kalau misalnya, ya, ini Bapak tulis ini, ingat ya. Kalau misalnya ada AX ya, tambah B sama dengan C, misalnya A ini suatu bilangan berapa, ini ada variabel X-nya, kemudian ada bilangannya lagi, bilangan bulat terserah, bilangannya berapa itu sama dengan C ya, maka penyelesaiannya itu ini menjadi seperti ini. Ini penyelesaiannya itu AX tambah B itu sama dengan C, atau ya AX tambah B sama dengan negatif C. Nah, ini. Kalian perlu ingat ini ya. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi hasilnya itu kita C-nya ini ada yang positif, ada yang dikasih negatif. Terus gimana penerapannya? Nah, kita terapkan di sini ya. Langsung saja di sini. Berarti nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 10. Kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, X-nya. Berarti berdasarkan sifat yang ini, ya sebelah kiri, nilai mutlaknya ini akan menjadi seperti ini dan seperti ini. Berarti ini kan ya di dalamnya ya. Berarti ini menjadi X tambah 2 sama dengan 10 ya. Atau X tambah 2 sama dengan negatif 10. Begitu kan? Nah, kemudian kita cari deh X-nya. Ini X tambah 2. Berarti X sama dengan 2-nya ke sebelah kiri. 10 dikurang 2. X sama dengan 10 kurang 2, 8. Nah, dapat kita X8. Atau, yang ini, X tambah 2 sama dengan negatif 10. Berarti X-nya sama dengan negatif 10. 2-nya pindah ke kanan. Dikurang 2. Kenapa Pak dikurang? Karena ini tambah. Tambah pindah ruas itu berarti jadi kurang. Kali pindah ruas jadi bagi. Bagi pindah ruas jadi kali. Ya, kebalikannya.
Udah sini X sama dengan negatif 10 dikurang 2. Jadi negatif 12. Nah, kita dapat nilai X-nya 8 atau negatif 12. Maka himpunan penyelesaiannya ya HP kita singkat itu pakai kurung perawal ya karena dia himpunan. Nilai yang terkecil kita taruh di paling depan negatif 12, kemudian 8 ya. Artinya himpunan penyelesaiannya itu bisa negatif 12 dan bisa 8. Gimana Pak? Coba buktikan. Oke, kita buktikan. Misalnya di situ kan X ditambah 2 sama dengan 10. Ketika X-nya diganti negatif 12, jadi negatif 12 tambah 2, itu kan sama dengan negatif 12 tambah 2 kan nilai mutlak negatif 10 ya. Nilai mutlak negatif 10 kan 10. Nah, benar kan? Ya kan? Nah, kemudian kalau kita tambah 8 tambah 2, 10. Nilai mutlak 10 ya 10. Benar. Nah, begini caranya ya. Anak-anak, kalau misalnya kalian berjumpa dengan soal seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3 ya. Kalian perlu ingat ini. Caranya hampir sama seperti soal yang pertama tadi. Ya, misalnya ini Bapak tambahkan supaya ingat. Misalnya kalian bertemu dengan nilai mutlak ini suatu bilangan AX misalnya tambah B ya. Kemudian sama dengan nilai mutlak lagi, misalnya CX tambah D. Ini kita kerjakan dengan cara tersebut, maka dia akan berubah menjadi 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 3. Ini yang pertama seperti ini ya, 2x kurang 1 sama dengan x ditambah 3, atau yang kedua 2x dikurang 1 kita negatifkan, negatif x ditambah 3 ya. Kemudian ini kita selesaikan dulu. Kita kita gabung, kita satukan variabel ya, variabelnya kita satukan. Berarti di ruas yang sama ya. 2x, x-nya pindah ke sini jadi kurang x. Yang ini negatif 1 pindah ruas kanan, berarti 3 ditambah 1. 2x dikurang x, ingat ini x sebenarnya 1 ya, cuman nggak usah ditulis. Jadi 2x dikurang 1x berarti tinggal x ya, 1x atau sama dengan x, 3 tambah 1 yaitu 4. Kemudian yang kedua, ini berarti 2x dikurang 1 sama dengan, ini kita masuk kalikan ke dalam dulu, negatif kali x berarti negatif x, negatif kemudian kali positif 3, ini berarti negatif 3 ya. Ini sebenarnya negatif 1. Cuman satunya nggak ditulis. Kemudian ini berarti kita gabung ke sebelah kiri, x-nya ruas kiri 2x, negatif x ke ruas kiri dari kurang menjadi tambah ya, x ini. Kemudian ini negatif 3, satunya dikurang 1 berarti sini jadi tambah 1. 2x tambah 1x berarti 3x, negatif 3 ditambah 1 negatif 2. Kemudian x-nya sama dengan negatif 2 per 3 ya. Ini kan kali 3 kali x. Jadi kalau x-nya aja berarti negatif 2 dibagi 3. Negatif 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya ya, yang negatif duluan ya, yang kecil duluan, negatif 2 per 3,4. Nah ini ya jawabannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.